الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فيا أيها الطلاب أوصيكم ونفسي بتقوى الله كقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويا أيها الطلاب أوصيكم ونفسي أيضا بصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله كقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن صلاة وسلام على نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini alhamdulillah kita berjumpa kembali di tempat yang penuh mubarakah ini untuk sama-sama belajar. Tentunya tidak hanya kita, ada juga yang menyaksikan kita dari rumah mereka masing-masing melalui live streaming ini. Tentu patutlah kita menyapa kepada para jamaah semua yang sedang menyaksikan kami. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal jamaah. Sudah menyaksikan kami pada pembelajaran pada malam hari ini. Maka insyaAllah pembelajaran kita pada malam hari ini tidak hanya bermanfaat bagi santri-santri semua, tetapi juga insyaAllah bisa bermanfaat kepada jamaah sekalian yang sedang menyaksikan kami. Tentu terutama kami Al-Faqir mewasiatkan kepada kita semua, kepada para santri dan juga kepada para jamaah yang sedang menyaksikan kami, tentunya marilah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentu sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah kamu dengan perkataan-perkataan yang baik. Di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalulah bersama dengan orang-orang yang benar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga para santri yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Yang selanjutnya, tentu kita marilah selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua.
Di antaranya kita telah diberikan nikmat yang begitu banyak dengan rahmatnya, dan di antara nikmat itu pada kesempatan ini kita diberikan kenikmatan sehat walafiat. Begitu juga para pemirsa yang berada di rumah, para jamaah yang berada di rumah yang sedang menyaksikan kami dari kejauhan, tentu tidak terlepas dari nikmat kesehatan dan keafiatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih tetap semangat dalam belajar bersama. Sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat akhirul zaman, maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam seyogianya kita selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya semuanya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wahai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kamu sekalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang sedang menyaksikan kami belajar bersama, tentu kami yang ada di depan ini bukan berarti kami yang telah tahu semuanya. Tentu kami yang berada di depan ini menyampaikan apa yang tentunya sebagian yang kami ketahui dari apa yang kami pelajari. Oleh karena itu sebelumnya kami menyampaikan kepada para jamaah yang sedang menyaksikan kami, bila ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, maka tentu itu adalah insyaallah adalah sebuah yang sesuatu kewajaran di antara kita bersama. Tentu semua tentu kita harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini sebagai lanjutan dari pembahasan kita yang kemarin, yaitu tentang rukun-rukun salat. Ya. Nah, memang kemarin tidak sempat live streaming dan sudah dibahas bersama para santri, akan tetapi agar supaya tidak terlewatkan di live streaming, maka pada malam hari ini kita akan bahas kembali, yaitu masih bagian dari rukun yang keempat, yaitu masalah surah Al-Fatihah. Nah, sekarang di dalam surah Al-Fatihah, ya, ada yang namanya basmalah, ya, basmalah. Nah, di sini mungkin para jamaah dan juga para santri yang mungkin sering mendengarkan, kadang ketika orang imam, kadang basmalahnya tidak diperjelas bacaannya. Utamanya seperti di salat jihar, ya, salat maghrib, salat isya, salat apa lagi? Salat maghrib, salat isya, salat apa lagi? Salat subuh. Ya, salat tahajud ya kadang-kadang biasa di bulan puasa diprogramkan salat berjamaah kadang-kadang, ya. Di Sulawesi Selatan kebanyakan masjid-masjid yang memprogramkan salat tahajud berjamaah. Baik mengenai basmalah, ya, ini sekedar perkenalan saja, ya, karena kebetulan saya 5 tahun di Sulawesi Selatan, di kota Makassar. Ya, memang di bulan Ramadan itu memang Masya Allah masjid-masjid di sana ramai, ya. Ya, dan Al-Faqir sebelum ke sini ya sempat juga menjadi imam Ramadan di beberapa masjid yang ada di Makassar, imam tarawih dan juga imam salat tahajud. Ya, jadi di sana memang orang-orang berlomba-lomba meramaikan masjid dengan salat tahajud, tidak hanya dengan salat tarawih. Ya, utamanya di Makassar, ya.
yang saya tahu di Kota Makassar. Ya, mungkin ada di antara para jamaah yang dari Makassar dan kebetulan masih mengenal wajah saya. Ya, sekedar perkenalan ya. Ya baik. Ya, tetapi itulah takdir ya. Ya, saya di Makassar hanya 5 tahun, ditakdirkan oleh Allah untuk berhijrah untuk menuntut ilmu di sini dan bisa belajar sama-sama. Baik, mengenai basmalah ya. Ya, kita akan bahas bersama tentang basmalah. Ya, para santri mungkin sudah tahu pekan kemarin sudah dibahas. Cuma agar supaya tidak terlewatkan ini, karena ini adalah rukun, agar supaya tidak terlewatkan di live streaming, maka kita akan bahas kembali basmalah ya. Terkait basmalah, ittafaqal ulama'u ala anna al-basmalata ba'du ayatin fi suratin Naml. Yang pertama, para ulama telah sepakat bahwasanya basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surah apa? Surah An-Naml. Ya. Wakhtalafu fil basmalati al-waqi'ati fi awwalis suwar. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai basmalah yang berada di awal-awal setiap surah. Ya. Terbagi menjadi berapa pendapat? Ya. Ila thalathati madzahiba masyhuratin. Terbagi menjadi 3 pendapat. Ya. Ulama berbeda pada 3 pendapat. Ya. Al-awwal, pendapat yang pertama ya, tentang basmalah ya, tentu tentang basmalah. Pendapat yang pertama, annaha ayatum minal Fatihah. Bahwa basmalah itu adalah merupakan ayat dari surah Al-Fatihah. Wa min kulli suratin, dan merupakan ayat dari setiap surah yang ada di dalam Al-Quran. Wa ala hadza, oleh alasan ini, faqira'atuha wajibatun fil Fatihah, maka membaca basmalah di surah Al-Fatihah itu wajib hukumnya. Tentu pada saat posisi kita salat ya. Ini kita berbicara surah Al-Fatihah pada saat salat. Ya, membaca surah Al-Fatihah pada saat salat. Karena bagian dari rukun salat. Nah, di sini persoalan basmalah ya. Basmalah yang dibaca dengan surah Al-Fatihah di dalam salat. Wa hukmuha hukmul Fatihati fi sirri wal jahr. Dan hukum membaca basmalah layaknya hukum surah Al-Fatihah, wajib dibaca, baik itu pada dibaca sir atau dibaca zihar, ya, dibaca jelas. Baik itu dibaca tidak jelas atau dibaca tidak jelas. Ya. Wa aqwa dalilun li hadzal madhhabi hadits Nu'aim al-Mujammir. Yang dalil yang kuat sebagai pendukung pendapat ini adalah hadis Nu'aim al-Mujammir, ya. Hadis Nu'aim al-Mujammir, dia berkata, "Shallaitu wara'a Abi Hurairah
Aku pernah salat di belakang Abu Hurairah, faqara'a bismillahirrahmanirrahim, thumma qara'a bi ummil Qur'an. Aku salat di belakang Abu Hurairah, kata Nu'aim al-Mujammir, kemudian Abu Hurairah membacakan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian lanjut dengan Al-Fatihah. Maksudnya bagaimana? Abu Hurairah membacakan seperti ini, contohnya ya, walaupun mungkin nadanya berbeda. Ya, seperti layaknya Abu Hurairah membacakan seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kira-kira begitu dibaca basmalah kemudian Al-Fatihah, kira-kira begitu. Ya, tapi mungkin nadanya berbeda ya. Jadi bukan berarti Abu Hurairah seperti itu nadanya ya. Bukan, itu hanya nada saya sendiri. Kemudian, nah itu pendapat yang pertama ya. Nah, sekarang kita masuk pada pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang kedua, annaha ayatun mustaqillatun. Pendapat yang kedua, dia adalah ayat, tapi dia ayat yang berdiri dengan sendirinya, bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ya. Tapi kenapa ada di surah Al-Fatihah? Unzilat litayammuni. Ya, diturunkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini adalah untuk alasan agar supaya memulai segala kebaikan itu dimulai dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian yang kedua, wal fasli bainas suwari, dan juga sebagai pembatas antara surah yang satu dengan surah yang lainnya. Ya. Wa anna qira'ataha fil Fatihati jaizatun. Dan pendapat yang kedua ini, membaca basmalah dengan surah Al-Fatihah, maksudnya membaca basmalah di dalam surah Al-Fatihah itu dibolehkan. Ya. Dibolehkan. Bal mustahabbatun. Bahkan dianjurkan. Ya. Bahkan dianjurkan. Wala yusannul jahra. Wala yusannul jahru biha, ya. Wala yusannul jahru biha, dan tidak disunnahkan untuk membaca jelas. Ya. Li hadits Anasin, berdasarkan hadis dari Anas, qala, dia berkata, sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khalfa Abi Bakrin, dan juga pernah di belakangnya Abu Bakar, wa Umar, dan juga pernah di belakang Umar, wa Utsman, dan juga pernah di belakang Utsman, wa kanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim, dan mereka semuanya tidak membaca jihar, tidak membaca jelas basmalah, bismillahirrahmanirrahim.
Mereka tidak membaca jelas. Ya. Jadi bagaimana? Nah, jadi ya kalau tadi basmalahnya dijiharkan, diperjelas. Nah, ini bagaimana contohnya? Ya. Kira-kira mungkin antum sudah pernah dengar, apakah itu di YouTube atau sudah pernah lihat langsung? Ya, biasa ada beberapa imam atau imam Masjidil Haram atau imam Masjid Nabawi. Ya, biasanya di sholat jihar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu basmalahnya tidak diperjelas bacaannya. Jadi bagaimana? Ya, dibaca dalam hati. Ya, contoh misalnya dia takbir jadi imam, Allahu Akbar. Terus dia baca dalam hati atau Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kira-kira seperti ini, ya. Ya. Nah, jadi di sini antum sudah bisa lihat. Jadi ketika antum tidak mendengarkan imam itu tidak terdengar basmalahnya, ya, jangan kemudian antum langsung mengklaim bahwa imam itu tidak membaca basmalah, ya. Nah, kita jangan langsung mengklaim, oh, imamnya tidak baca basmalah. Nah, jangan langsung mengklaim seperti itu, ya. Ya, kita tidak tahu alasannya, kemudian kita langsung mengklaim, ya, kita harus hati-hati. Jangan sampai kemudian kita mungkin terbiasa dengan menjiharkan, membaca jelas basmalah, ya. Kemudian kita menganggap orang yang tidak membaca jelas basmalahnya itu, kita anggap dia tidak baca basmalah. Nah, akhirnya kita salahkan. Nah, harus hati-hati. Jangan sampai kemudian itu terjadi. Begitu juga sebaliknya. Nah, ada mungkin yang terbiasa basmalahnya tidak diperjelas bacaannya, kemudian dia melihat orang lain membaca jelas bacaan basmalahnya, akhirnya dia bilang, ini tidak benar, ini sesuatu yang baru, ini dia tidak benar, yang benar itu tidak diperjelas basmalahnya. Itu hati-hati. Ya, orang yang tidak membaca jelas basmalahnya tidak punya hak untuk kemudian serta-merta untuk menyalahkan orang yang membaca basmalah dengan jelas. Begitu juga sebaliknya, orang yang membaca basmalah dengan jelas pada sholatnya, diperjelas bacaannya jelas seperti ayat-ayat Al-Fatihah, kemudian dia melihat orang lain yang tidak memperjelas bacaan basmalahnya, ya, tidak usah menjadi perdebatan, ya. Jadi tidak usah berdebat dengan persoalan basmalah dijiharkan atau tidak. Ya, begitu para jamaah sekalian, ya. Jadi kita tidak perlu memperdebat, ini basmalahnya tidak dibaca, ini basmalahnya tidak diperjelas, ini basmalahnya diperjelas. Apalagi sudah menyalahkan satu sama lain, ya. Ya, jadi semuanya ada di sini, ya. Masing-masing punya dalil. Kemudian pendapat yang ketiga, annaha laysat bi ayatin minal Fatihah. Dia basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, wala min ghairiha, dan juga bukan bagian dari surah-surah selain dari surah Al-Fatihah. Wa anna qira'ataha makruhatun, dan di pendapat yang ketiga ini, membaca basmalah, baik itu dia diperjelas bacaannya, diperdengarkan bacaannya atau tidak diperdengarkan bacaannya, itu hukumnya makruh, ya, makruh hukumnya. Fil fardi dunal nafilah, akan tetapi dianggap makruh
ini hanya pada solat fardu, bukan pada solat sunnah, ya. Dianggap makruh hanya pada solat fardu, bukan pada solat sunnah. Wa hadzal madhhabu laisa bil qawi. Ya, akan tetapi mazhab yang ketiga ini, akan tetapi pendapat yang ketiga ini tidak kuat, ya. Ya. Pendapat yang ketiga ini tidak kuat dia. Wa qad jama'a Ibnul Qayyim bainal madhhabil awwal wa tsani. Nah, Ibnul Qayyim sendiri hanya mengambil dua mazhab tadi. Pendapat yang pertama dan pendapat yang kedua. Mengumpulkan, ya. Dari dua pendapat itu, dari pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, Ibnul Qayyim mengumpulkan dua pendapat itu, kemudian memberikan kesimpulan, ya, kesimpulan dan melahirkan pendapat. Faqala, maka Ibnul Qayyim berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim taratan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ini pendapat Ibnul Qayyim, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnul Qayyim, yajharu bi bismillahirrahmanirrahim taratan, membaca jelas, ya, kadang membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jelas. Nah, maksudnya diperdengarkan bacaannya, terdengar jelas. Wa yukhfiha aktsara mimma yajharu biha. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak tidak memperjelas bacaan, tidak memperdengarkan bacaan bismillahirrahmanirrahim, lebih banyak. Jadi bukan tidak membaca, Nabi membaca, tapi Nabi tidak memperdengarkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Lebih banyak, ya. Jadi kasusnya adalah Nabi lebih banyak tidak memperdengarkan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nabi membaca, tapi Nabi tidak memperdengarkan, ya, bacaannya tidak sampai terdengar oleh makmumnya. Wala raiba, dan tidak bisa dibantah lagi, ya, tidak bisa dibantah lagi, ya. Jadi beda, ya, la raiba dengan la syakka. Kalau la syakka tidak ada keraguan, dan tidak ada keraguan masih ada kemungkinan yang bisa diambil celahnya. Tetapi kalau la raiba, ini memang sudah tidak ada keraguannya dan sudah begitu, sudah sabit, tidak bisa dibantah lagi, ya. Annahu lam yajhar biha daiman, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mungkin kita menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim dengan jelas sampai terdengar oleh makmumnya, itu tidak selamanya. Bahkan hanya kurang sekali, ya, kurang. Bahkan lebih banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan basmalahnya itu tidak terdengar oleh makmumnya, ya. Fi kulli yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam, khamsa marratin abadan, ya, di setiap 5 waktu solat, tentunya solat wajib, ya. Hadaran wa safaran, baik itu Nabi sedang berada di tempatnya, di rumahnya, di kediamannya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan safar, ya, bepergian maksudnya. Wa yukhfi dzalika ala khulafaihi ar-rasyidin, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi imam para sahabatnya, ya, mengimami para sahabatnya, ya, ketika para sahabatnya menjadi makmum, Nabi pun tidak memperjelas bacaan bismillahirrahmanirrahim, tidak memperdengarkan bacaan bismillahirrahmanirrahim.
wa ala jumhuri ashabihi, dan kepada banyak kalangan sahabatnya juga, wa ahli baladihi, dan juga penduduk sekitar di negaranya, ya, Madinah dan Mekah, ya. Maka inilah yang menjadi patokan para ulama-ulama yang tentunya mereka tidak memperjelas bacaan Bismillahirrahmanirrahim pada surah Al-Fatihah, ya. Tetapi itu kemudian kembali kepada pilihan kita, ya. Ya, ada yang memang sudah terbiasa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, diperjelas bacaannya, ya silahkan. Ada kemudian yang terbiasa membaca Bismillahirrahmanirrahim tapi tidak diperjelas bacaannya, tidak diperdengarkan bacaannya, ya silahkan, ya. Jadi bukan siapa mengamalkan ini kemudian dia melihat orang yang berbeda dan kemudian dia menyalahkan orang yang berbeda dengan dia, bukan, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Kemudian ya selesailah pembahasan tentang basmalah, ya. Sekarang kita masuk pada rukun kelima, ya. Rukun kelima. Apa rukun kelima dari solat? Ya, tentu ini rukun yang wajib, ya, rukun yang wajib. Yang kelima adalah ruku'. Yang kelima adalah ruku'. Wa huwa majma'un ala fardiyatihi. Ruku' itu tempat berkumpul. Tempat berkumpul. Ya. Tempat berkumpulnya anggota tentunya, ya. Anggota yang diwajibkan untuk berkumpul. Apa itu? Yang pertama, kita mengambil dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian dan sujudlah kalian. Bima yatahaqqaq, bagaimana kita bisa memastikan itu ruku' atau tidak? Ya. Bagaimana kita bisa memastikan posisi ruku' kita sudah sesuai atau belum? Yatahaqqaqur ruku', ya. Ruku' itu bisa sempurna, bisa disebut ruku' bimujarradil inhina'i, yaitu apabila kita membungkuk. Apabila kita membungkuk. Kemudian apakah membungkuk itu hanya sekedar membungkuk? Bihaitsu tasilu al-yadani ila rukbataini. Ya, tentu membungkuk itu adalah di mana kedua tangan kita sampai menyentuh lutut kita, kedua lutut kita. Yang mana tentu dari telapak tangan kita, ya. Jadi kedua tangan kita sampai menyentuh kedua lutut kita. Wala budda minat tuma'ninati fihi, dan harus ada tuma'ninah, tenang, tidak terburu-buru, ya. Kenapa? Lima taqaddama fi haditsil musii fi salatihi, sebagaimana yang telah dikemukakan dari hadis seseorang yang salatnya tidak sesuai. Nah, ada kasus, ada seseorang yang salat, kemudian salatnya itu belum betul, ya. Kemudian Nabi SAW menegur dia. Kata Nabi, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kamu salat, kamu berdiri, setelah itu ruku'
dan dengan posisi tenang sampai betul-betul kamu itu ruku dengan posisi yang benar. Nah, dengan memang betul-betul ruku yang tidak terburu-buru, ya. Wa an Abi Qatadah, dan juga dari Abu Qatadah, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatun, seburuk-buruk manusia adalah pencuri. Kata Nabi ini, seburuk-buruk manusia adalah pencuri. Alladhi yasriqu min salatihi, yaitu orang yang mencuri dari salatnya. Akan tetapi para sahabat belum betul paham apa yang dimaksud. Akhirnya para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yasriqu min salatihi, bagaimana bisa seseorang mencuri dari salatnya? Nah, ini para sahabat bertanya, wahai Rasul, bagaimana bisa orang itu bisa dikatakan mencuri dari salatnya? Ya. Kemudian apa jawaban Rasul? Jawaban Rasul adalah la yatimmu ruku'uha wala sujuduha. Ya, la yatimmu ruku'uha wala sujuduha. Yaitu ruku' salatnya tidak sempurna dan juga sujudnya juga tidak sempurna. Ya. Ruku' dia di dalam salatnya tidak sempurna dan sujudnya dia juga tidak sempurna. Ya. Dalam salatnya. Au qala, ya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atau dalam versi bacaan lain, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, seseorang ini tidak menyempurnakan ruku' dari salatnya dan juga tidak menyempurnakan sujud dari salatnya. Au qala, kemudian atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yuqimu salbahu fir ruku'i was sujudi. Dalam perkataan lain, yang dimaksud adalah orang yang mencuri dalam solatnya, mencuri dari solatnya adalah la yuqimu salbahu fir ruku'i was sujudi, yaitu yang dia tidak meluruskan, ya, yaitu orang yang tidak meluruskan tulang ekornya, tidak meluruskan sulbinya, tidak meluruskan tulang ekornya pada saat ruku' dan sujud. Ya. Nah, apa maksudnya? Dalam hadis lain dijelaskan maksudnya. Wa an Abi Mas'udin Al-Badari, dari Abu Mas'ud Al-Badari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajzi'u salatun, tidak sah, ya, tidak sah salat seseorang, la yuqimur rajulu fiha sulbahu, ya, tidak sah salat seseorang, la yuqimur rajulu fiha sulbahu, seseorang yang dia tidak meluruskan tulang ekornya pada saat dia ruku', fir ruku'i was sujudi. Nah, apa sesungguhnya yang dimaksud sulbu di situ? Yang dimaksud dengan sulbu di situ adalah belakang, ya, belakang. Jadi yang dimaksud adalah la yuqimu, ya, yang pertama tadi, au qala la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi, yaitu maksudnya adalah seseorang yang mencuri salatnya adalah orang yang ketika dia ruku'
dia tidak benar-benar meluruskan posisi belakangnya. Pada saat dia ruku, dia tidak, pada saat ruku dia benar-benar tidak lurus belakangnya. Ya, tidak lurus pada saat posisi ruku ya. Wasujud, dan juga sujud dia tidak lurus. Ya. Ya. Jadi betul-betul lurus belakangnya. Ya. Bukan betul-betul, anggaplah ini seperti belakang ya misalnya. Ya. Misalnya contoh, misalnya ini dia sujud. Ya. Jadi seperti ini betul-betul lurus. Bukan begini, bukan begini, atau dia begini. Ruku betul-betul lurus, belakangnya seperti ini lurus. Bukan begini atau begini. Ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi la yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujudi adalah seseorang yang tidak meluruskan betul-betul tulang belakangnya pada saat ruku dan sujud. Ya. Kemudian pada hadis yang berikutnya, la tajzi'u salatun, tidak sah salat, ya, yang apabila la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujudi, yaitu seseorang ketika dia tidak meluruskan belakangnya pada saat dia ruku dan juga tidak meluruskan belakangnya pada saat dia sujud, dan betul-betul lurus yang sempurna. Ya. Gitu ya. Nah, wal amalu ala hadza 'inda ahli al-'ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sudah diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya sudah punya pengetahuan. Wa min ba'dihim, nah, akan tetapi di antara mereka yarawna an yuqima ar-rajulu, wa min ba'dihim, dan setelah mereka yarawna an yuqima ar-rajulu sulbahu fir ruku'i was sujudi, dan setelah mereka juga melihat, ya, melihat bahwa berpendapat bahwa seseorang senantiasa meluruskan, iya, punggungnya, belakangnya, tulang belakangnya pada saat ruku dan sujud. Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan, dia melihat seorang laki-laki, la yutimur ruku'a was sujuda, dia tidak sempurna rukunya, dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Faqala lahu, dan Hudzaifah berkata kepadanya, ma sallaita, kamu belum salat. Walau mitta ala ghairil fitrah, kalau kamu mati tidak dalam keadaan Islam. Ya. Jadi bahaya. Jadi tidak gampang ya. Jadi sampai segitunya. Ya. Jadi sampai segitunya bahwa para sahabat yang memang mereka belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dengan tegas ketika melihat ada orang yang rukunya tidak lurus belakangnya, itu mereka mengatakan bahwa kamu belum sholat. Ada yang ketika dia sujud belum lurus belakangnya, mereka mengatakan kamu belum sholat. Dan kalau seperti itu, kalau kamu mati bukan dalam keadaan Islam. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya, ya ini mungkin sudah azan ya. Kesimpulannya adalah para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para jamaah yang berada di rumah yang sedang menyaksikan kami, tentu pada malam hari ini ada dua yang bisa kita pelajari, ada dua rukun ya. Ada dua rukun tentunya. Yang pertama adalah bagian dari rukun membaca surah Al-Fatihah, yaitu perkara basmalah ya. Perkara basmalah, apakah itu dibaca jelas atau tidak dibaca jelas, ya, pilihan, ya, kita bisa memilih. Yang tetap
tetap kita harus membaca. Ya, tetap harus membaca. Baik itu kita membaca jelas atau tidak, tetap harus membaca, bukan tidak membaca. Jangan kemudian pada saat kita sholat, ya, kita kemudian tidak membaca basmalah. Ya, tetap baca basmalah. Adapun kita mau perjelas bacaannya, memperdengarkan bacaannya atau tidak, ya itu tentu tadi sudah ada dua pendapat, ya, yang telah disimpulkan oleh Ibnul Qayyim. Ya. Nah, jadi itu kita bisa memilih. Bukan tidak membaca, ya, tetapi tetap membaca. Terus yang kedua adalah ruku', ya. Ya, kalau tidak sempurna ruku'nya, maka dia dianggap mencuri dalam solatnya. Dan ini kata Nabi. Ya, kata Nabi adalah seburuk-buruknya orang adalah dia yang mencuri dalam solatnya. Apa itu? Ketika dia ruku' tidak sempurna ruku'nya, maksudnya punggungnya, belakangnya tidak lurus, ya, tidak betul-betul lurus, dan kemudian dia sujud belakangnya tidak betul-betul lurus. Lurus dalam posisi sujud tentunya, ya. Nah, dari atas ke bawah, kalau dia sujud dari atas ke bawah tentu harus lurus. Kalau dia ruku dari belakangnya sampai ke, ya, dari sulbunya, dari tulang ekornya sampai ke kepalanya itu lurus, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi begitu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pertemuan yang singkat ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Jazakumullahu khairan para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan masih pembahasan rukun-rukun salat yang masih ada lanjutannya insyaallah di pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan adapun yang keliru itu mungkin dari ketidaksengajaan kami menyampaikan sesuatu yang keliru. Dan tentunya kita di sini sama-sama untuk belajar menempuh kebaikan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmatnya. Barakallahu fikum jami'an. Dan juga para jamaah, syukran lakum, jazakumullahu khairan. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.